Pak Habibie juga ada masanya. Semua presiden yang ada ini ada masanya. Kalau ada yang mau tidak ada masanya itu aneh. Masa iya menjalankan demokrasi kompetisi tiap 5 tahun? Kok yang dihasilkan dinasti politik untuk tidak semena-mena ketika diberikan kekuasaan. Dan ingat bahwa kekuasaan itu ada waktunya. Calonnya tunggal, maka pilkadanya ikut tunggal kan? Lah pilpresnya nyaris mau dibikin tunggal juga. Kan gitu. Di mana partai-partai politik seolah kehilangan kedaulatannya. Benar kan? Hak otonomnya. Apa katanya nanti? Kok ada kultus? Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua ya netizen, Profesor Dr. Siti Surroh, MA. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Prof, ini kemarin kan tahun 2025. Ceria. Dan menariknya ini agak beda nih, Prof ya. Pas di akhir tahun 2024, betul, menjelang memasuki tahun 2025, kita dikagetkan nih oleh sebuah berita, sebuah rilis yang datang dari luar negeri, yaitu dari OCC RP. Ya, dia membuat rilis yang cukup mengejutkan kita semua sebagai warga negara Indonesia, memasukkan mantan presiden kita Jokowi menjadi nominator pemimpin-pemimpin yang diindikasikan terkorup. Walaupun pada akhirnya Jokowi menempati urutan kedua, yang pertama pemimpin Suriah ya. Betul. Tapi kemudian setelah kita menerima kabar buruk yang memalukan, tanggal 2 di awal tahun kita menerima kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Kayak ada secercah harapan, ada mimpi yang kembali kita bisa bisa kita cita-citakan, Prof. Ternyata Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang sangat fenomenal ya menurut saya, yaitu mengabulkan tentang meniadakan presiden threshold itu ya. Sehingga kelihatannya anak-anak desa yang ada di pelosok kemungkinan bisa bercita-cita jadi presiden lagi. Kalau menurut Prof nih, apa yang bisa kita garis bawahi ya, apa yang bisa kita petik, apa yang menjadi urgensi ketika Mahkamah Konstitusi menghapuskan ini 20% presiden threshold. Apakah ini membuka peluang bagi kompetisi berikutnya, kompetisi presiden akan melahirkan presiden-presiden yang mungkin itu memang dukungan kuat dari rakyat? Iya, ini isu krusial. Terima kasih, ini bagus sekali ya. Podcast ini membedah itu. Karena apa? Karena memang lama sekali. Setiap tiba pemilu gitu ya, tiba gonjang-ganjing mempersoalkan ambang batas pemilihan presiden. Saya termasuk berkali-kali juga menyampaikan, tidak hanya partai besar, partai menengah, partai kecil, semua merasakan gitu kebingungan. Dan kulminasi kebingungan itu terjadi di pemilu serentak 2024 ini. Luar biasa. Partai besar juga tidak percaya diri kalau tidak berkoalisi seperti itu kan. Lalu partai sedang juga demikian, apalagi partai kecil kan gitu ya. Partai menengah, partai kecil kan gitu ya. Partai yang paling bontot istilahnya. Lebih-lebih lagi tidak punya kesempatan kan. Jadi minimal harus bertiga dengan 3 partai lainnya baru bisa kan gitu. Nah ini menurut saya bagus sekali. Jadi meskipun ya kita belum utuh kegembiraan kita karena masih akan dibahas lagi, direspon oleh DPR RI. Apakah nanti betul-betul 0% tanpa ada satu revisi lagi gitu ya. Kayaknya memang sudah final dan binding. Tinggal kalaupun direspon dan diberikan tambahan payung gitu ya untuk sebagai acuan kita semua adalah persyaratan. Bagi calon. Kriteria bagi calon. Bagi calon presiden, calon wakil presiden. Mulai integritasnya, pendidikannya. Itu yang penting, gitu ya. Prof ya? Iya, kapasitasnya kita tidak ada urusan dengan popularitas. Itu apalagi elektabilitas. Itu nanti bisa diplesetin tingkat keelekannya kan gitu ya. Jadi kita tidak ada urusan yang popularitas, tapi harus kapasitas. Nah, itu nomor 1 integritasnya. Lalu
background pendidikannya. Kapasitas ya? Iya, kapasitasnya. Pendidikan penting. Penting. Masa iya lulusan SMP sih? Masa iya lulusan SMA sih? Gitu. SMK? Hari gini gitu loh, tahun 2024 kita menyongsong Indonesia Emas. Ternyata? Jadi mau tidak mau ya minimal S1 gitu ya. Minimal. Jadi persyaratan pendidikan dan kompetensi kapasitas tadi itu harus jelas. Karena dia adalah pemimpin ya. Ini kan sistem presidensial. RI 1 itu luar biasa. Perannya penting sekali untuk membawa Indonesia di kancah ASEAN, di kancah Asia Pasifik, internasional seperti itu. Maka PT Pilpres yang dinolkan dan itu yang dieja terus oleh teman-teman aktivis gitu ya. Dan juga yang diupayakan oleh para akademisi di kampus-kampus gitu ya. Karena memang tidak relevan dan tidak signifikan. Apalagi ketika ambang batas untuk gitu ya, pemilihan legislatif itu sudah diterapkan. Nah, di situ sudah dapat gitu ya, persyaratan partai-partai yang bisa ikut pemilu. Nah, itu saja. Jadi kebebasan berserikat bukan berarti lalu siapapun bisa mendirikan partai tanpa harus memahami realitasnya bahwa membangun partai itu banyak persyaratannya. Karena ini akan menjadi gudangnya kader-kader calon-calon pemimpin, kan itu. Jadi partai itu adalah media untuk mengkader calon-calon pemimpin, baik dari tingkat bawah sampai atas, Prof ya? Persis. Jadi memang yang perlu diperbaiki dengan adanya PT Pilpres yang dinolkan, nanti PT untuk pemilu legislatif yang juga dikurangi gitu ya. Kalau dinolkan tak mungkin, dikurangi gitu. Maka partai politik ini termasuk undang-undang partai harus direvisi juga. Karena sudah outdated. Lalu juga undang-undang untuk penyelenggara pemilu. Nah ini pilkada juga ya, bagaimana suksesi pergantian kepengurusan atau mungkin apa ya istilahnya itu pergantian komisioner itu dilakukan secara terukur, secara pasti, tidak dilakukan ketika tahapan pemilu itu sudah dekat seperti itu. Kemarin ya, Prof. Iya, proses itu dilakukan sementara tahapan-tahapan itu riweh sekali, masih juga gitu ya. KPU RI harus gitu melakukan persiapan untuk provinsi, KPU provinsi, kabupaten dan kota. Itu riwehnya luar biasa. Akhirnya yang terjaring bukan yang berkualitas-kualitas kan itu. Apalagi dengan sistem yang partisanship dan kita mengharapkan adanya pemilihan dari para komisioner itu tidak terulang yang kemarin. Kita inginkan betul-betul adalah nantinya komisioner itu yang kredibel, kredibel dan punya integritas ya. Nah, itu integritas, kredibilitas, kompetensi, manajerial, independen, gitu kan. Jangan partisan, jangan titipan terus kan gitu. Yang lalu itu titipan semua, Prof. Ya, akhirnya kasus kan, OTT, macam-macam lah gitu kan. Karena memang tidak kredibel ya. Iya, tidak hanya OTT, kemarin itu ada pelanggaran moral, sangat luar biasa, pelanggaran etika moral dan ketuanya pula kan gitu ya, KPU RI pula. Nah, jadi ini pengalaman pahit bagi kita ya. Pemilu 2024 serentak ini cukup memberikan satu pelajaran yang menyadarkan akhirnya para hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi ini juga sadar apa yang dia lakukan dengan membolehkan, mengabulkan adanya judicial review tentang persyaratan umur wakil presiden atau calon presiden dan wakil presiden, akhirnya menimbulkan gejolak yang luar biasa yang sampai sekarang belum selesai. Jadi putusan mengabulkan menghilangkan presiden threshold 20% ini oleh MK, ini boleh dikatakan ini putusan menebus dosa di putusan lain ya. Menebus dosa ketika dia mengabulkan, meningkatkan kepercayaan lagi ya. Meningkatkan trust ya. Iya, kayaknya seperti itu, tapi ya mungkin belum sepenuhnya ya, karena bagaimanapun juga keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu bisa kita rasakan sekarang ini gitu ya, yang masih dipersoalkan dengan adanya meskipun pemilunya usai, pelantikan presiden wakil presiden juga sudah dilakukan, tapi keengganan gitu ya, keengganan pengakuan publik secara genuine itu juga masih tampak. Iya, tampak. Istilahnya orang masih tidak legitimate. Nah, gitu kira-kira. Iya.
Prof ini kan menarik nih kalau kita coba menelusuri media sosial ya. Iya. Banyak netizen menyatakan bahwa putusan MK ini sebenarnya bentuk dari kekalahan rejim Jokowi. Ini banyak kita lihat ya kalau kita coba amati komentar-komentar netizen di media sosial. Betul. Apakah menurut kacamata Prof nih sebagai peneliti, apakah kemungkinan analisis itu mendekati kebenaran atau itu cuma spekulasi atau apa tuh? Iya, di Indonesia itu Bang, yang namanya kekuasaan itu kan seolah-olah segalanya. Kekuasaan itu menggoda, siapapun ingin berkuasa, apalagi politisi. Memang kekuasaan endingnya kan gitu. Dan untuk orang-orang tertentu kekuasaan itu kalau bisa di-maintain gitu ya, dipelihara gitu ya, diterus-teruskan. Tapi kan tidak bisa, apalagi sistemnya demokrasi. 2 kali ya sudah selesai. Bagi masyarakat gitu ya, mungkin sebagian besar dari warga negara Indonesia, memang betul Pak Joko Widodo itu sudah menjadi presiden kemarin. 2 periode pula. Hampir tiga permintaannya gitu ya. Selesai. Lah kalau selesai itu ya sudah, masa lalu sudah. Nggak boleh cawe-cawe. Jangankan Joko Widodo, Pak SBY yang seorang jenderal, seorang yang sangat kompeten, educated gitu ya, dan sebagainya lah ya. Menurut saya selesai ya, jadi presiden ya pernah bakti gitu kan. Dia paham ya. Nggak pernah bakti, ending selesai gitu. Lah ketika nggak mau selesai, apalagi sekarang dapat title baru gitu ya, predikat baru secara internasional gitu. Itu menurut saya apalagi yang membuat masyarakat itu percaya. Sudah itu masa lalu, dikubur masa lalu itu sudah. Kita menyongsong masa yang akan datang. Lalu kita harus menghadirkan kebaruan-kebaruan. Pak Prabowo memang istilahnya waktu pemilu itu melanjutkan. Tapi pada dasarnya saat ini menuju 100 hari kita lihat bukan melanjutkan, baru. Kalau lanjutkan kan tidak perlu pergi ke Magelang. Itu kebaruan yang khas Pak Prabowo gitu. Dibawalah ke Hambalang dengan training sebentar, langsung 3 hari training di Magelang gitu kan. Itu bukan lanjutkan kebaruan itu. Lalu tidak pindah pula kan ke IKN. Apakah itu lanjutkan? Lalu infrastruktur stop dulu. Tidak boleh dulu. IKN di stop. Negara ini masih tidak punya uang banyak gitu kan. Tapi bagaimana pangan gitu kan. Ketahanan pangan, SDM unggul melalui gizi, pemberian makan. Itu yang diutamakan. Itu Pak Prabowo banget. Jadi bukan kelanjutan ya, kebaharuan ya. Makanya bingung kita. Ini adalah kebaruan khas Pak Prabowo yang sangat concern dengan bagaimana Indonesia punya dignity gitu kan, di internasional. Apapun caranya, kita melihat dalam menuju 100 hari ini sangat firm gitu ya, bahwa masyarakat itu diutamakan. Cuman memang tentang makan itu saya senang kalau yang saya lihat itu makan diberikan the needy, yang membutuhkan. Jadi daerah-daerah perbatasan itu, daerah-daerah yang paceklik itu, yang betul-betul gitu ya, minum aja susah gitu minum. Nah itu ke sana. Harusnya itu yang dioptimalkan, Prof ya. Jangan di Jakarta yang orang tuanya sudah memberikan jajanan uang 10.000, 15.000, mungkin 50.000 juga gitu. Jadi menurut saya nggak baru kalau yang kayak gitu. Begitu gizi, makan gratis bergizi tadi itu untuk mereka, the needy tadi itu, masyarakat yang tingkat kemiskinannya tinggi, apalagi stuntingnya menjadi center stunting yang besar, itu ke sana arahnya. Jadi diutamakan itu dulu. Jadi ada skala priority ya? Itu. Sayang itu. Jadi kalau di Jawa kayak di DKI Jakarta, lalu nanti di Solo, di Jawa Tengah, Surabaya belum mulai gitu, karena belum ada. Jadi menurut saya mungkin bagus justru gitu ya, perdananya itu dibuka di daerah perbatasan, daerah yang kayak Nusa Tenggara Timur ya, banyak kemiskinan. Di NTT gitu ya. Di Papua juga mungkin. Betul, di Papua, di Aceh juga kan gitu. Prof, ini kan menarik Prof ya, kalau kita lihat sebelum adanya putusan MK tentang pencabutan 20% presiden threshold, kan sebelumnya juga ada tuh threshold terhadap pilkada ya. Betul. Partai ya.
Iya. Kalau kita coba flashback ke belakang, Iya. ya, ketika 20% threshold itu masih diberlakukan, ada praktek yang cukup cukup memiriskan kita. Bisa terjadi yang namanya praktek kartel politik. Ya kan, dia bisa menentukan segala-galanya ya. Betul. Siapa yang akan bisa menjadi calon dalam kompetisi kan gitu tuh. Iya. Kemarin ketika adanya presiden threshold. Iya. Sehingga boleh dikatakan mungkin demokratis karena ada pemilihan langsung. Tapi sebenarnya kalau kita gali secara substansi kan sebenarnya tidak demokratis karena itu diatur oleh kartel ya. Betul. Kalau menurut saya begitu. Apakah menurut Prof dengan adanya penghapusan 20% PT ini presiden threshold yang kemarin sudah dikeluarkan oleh MK dan kemudian mungkin akan ditindaklanjuti oleh undang-undang parpol dan pemilu yang akan dibuat oleh DPR nanti. Apakah ini betul-betul bisa menjamin, Prof, nanti akan terjadi kompetisi yang fair, satu. Kemudian yang kedua, apakah ini juga bisa menjamin kita akan menghasilkan calon-calon yang baru, tapi yang betul-betul punya integritas dan punya kompetensi. Jadi bukan sekedar punya popularitas seperti yang tadi Prof katakan. Kita tidak butuh popularitas sebenarnya. Betul. Yang kita butuh orang yang punya integritas dan punya kompetensi. Kan sebenarnya itu dua syarat yang mutlak ya. Betul. Apakah dengan adanya penghapusan 20% presiden threshold ini, kemungkinan ini akan bisa terjamin, Prof? Iya, kalau dipertanyakan atau disoal ya, kita coba bertanya secara nanti apakah lalu ada semacam korelasi yang positif antara diputusnya PT yang tinggi tadi menjadi 0 gitu ya, dengan bermunculannya calon-calon yang the best gitu ya. Itu pertama adalah pertanyaan kita, seberapa jauhkah gitu ya reformasi hukum itu dilakukan, satu sebagai payung. Jadi kalau tidak ada kepastian secara hukum, siapapun akan nabrak-nabrak hukum, gitu kan. Lalu yang kedua, peran dari partai politik. Jadi reformasi hukum kita itu di poin 7 dari Asta Cita ya. Programnya Pak Prabowo itu mengatakan ada reformasi hukum, reformasi birokrasi, gitu kan. Dan tentu kita positif ya, kalau hukum ini dibenahi maka itu akan menjadi acuan. Semua kita punya semacam taat hukum, ada kepastian hukum, keterukuran di situ. Masyarakatnya, elitnya. Lalu yang kedua adalah partai politik. Partai politik mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mintakan, kita tuntut untuk melakukan reformasi di internalnya. Jangan kita itu berdemokrasi justru menyuburkan dinasti politik. Jangan kita berdemokrasi tapi menghasilkan paradoks demokrasi. Contoh gitu kan, kok bisa calon punya nyawa manusia harus dikompetisikan dengan kotak kosong, bumbung kosong. Mulai kapan kita ini? Tidak rasional kan gitu. Sistem multipartai banyak gitu kan. Di daerah-daerah, provinsi, kabupaten, kota. Tapi begitu mau kompetisi, mengerucut ke satu calon. Ini apa masalah? Itu praktek kartel ya, kartel politik ya. Karena ada peran penting dari oligarki, ekonomi, dan politik. Elitis kan. Jadi ceritanya memang ini demokrasi partisipatoris, pilkadanya langsung. Seolah-olah rakyat diberikan langsung. Padahal itu semua disetting dengan sangat sempurna gitu ya, oleh oligarkinya politik, oleh elit oligarkinya ekonomi gitu ya. Setelah pemilihan itu di fait accompli lah rakyat, pilih pilihan kita kan gitu. Itu yang terjadi. Cukup masyarakat itu dikasih uang receh-receh saja, diamplopin aja uang-uang receh itu, berapa sih kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya kita berdemokrasi ala langsung itu menistakan masyarakat luas kita yang dianggap the needy tadi itu, orang yang tidak beruntung secara ekonomi dan pendidikan, maka ini menjadi sasaran empuk untuk dieksploitasi, menjadi pemilih yang dimobilisasi tadi. Itu kemarin masih terjadi, Prof, waktu di pilkada ya? Sangat. Masih dimobilisasi. 2024 itu adalah pertontonan kita tentang pilkada serentak, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan juga pilkada. Apa yang terjadi itu, seorang bupati dia menang. Saya nggak tanya WA,
Mbak, saya menang, Mbak. Oh, alhamdulillah. Pas ketemu, selamat. Tobat, Mbak, tobat. Saya menang tapi tobat. Ya ampun, saya harus bersaing dengan orang yang harus menggelontorkan uang banyak sekali. Sementara saya harus menyanyi itu tidak punya. Gimana caranya? Tapi saya menang, katanya. Meskipun tidak terlalu tinggi selisihnya. Gitu. Jadi mereka sendiri, para politisi atau kandidat yang sudah menang ini, luar biasa tobat-tobat dengan cara-cara pemilu kemarin itu. Nah, berarti ini yang harus diperbaiki. Tapi bukan berarti memperbaiki, kita kembalikan dengan sistem dulu ya, Prof. Karena kan ada sekarang wacana nih ingin mengembalikan sistem ke sistem yang lama. Katanya kalau pemilihan bupati atau gubernur itu cukup dilakukan oleh DPRD. Itu enggak seperti itu kan cara memperbaiki. Kalau itu kita ke belakang ya. Iya, sebetulnya gini ya. Pertanyaan akademisnya itu sebetulnya argumennya seperti ini. Bukan mekanisme langsung maupun tidak langsung yang menentukan. Satu pilkada itu atau pemilu itu berkualitas atau tidaknya. Tapi apakah pilkada ya dalam konteks ini, pilkada yang kita lakukan itu berkesesuaian dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah itu. Tepat secara ini, akurat untuk diaplikasikan dan merepresentasikan masyarakat. Nah, kalau pertanyaan mendasar seperti itu, tentang itu, lalu kita hitung dampaknya, tentu kita bisa evaluasi secara kritis bahwa pilkada yang kita lakukan sejak Juni 2005 sampai 2024, 27 November kemarin, itu sama sekali tidak ditopang gitu ya oleh satu nilai-nilai yang tadi itu. Tepatkah itu merepresentasikan rakyat itu kan gitu. Sehingga ujung-ujungnya adalah Pemda yang governability. Tidak terjadi itu. Karena apa? Karena ya pokoknya menang. Lalu fait accompli tadi, literasi kepada masyarakat tidak terjadi. Jadi jomplang. Maka kalau ini dipanjang-panjangin, diterus-teruskan, kita bangkrut, kita rugi. Bukan exercise. Coba lagi nanti serentak lagi. Sama sebangun. Kita akan mereproduksi gitu ya perilaku yang sangat distortif tadi itu, menyimpang, pelanggaran terjadi, OTT juga terus-terusan. Kalau menurut saya ini bahaya nih. Jadi, karena tidak diikuti, kan asumsi kita, saya termasuk tim yang ikut gitu ya dalam panja revisi Undang-Undang Pilkada tahun 2014 itu. Maka saya termasuk promotornya untuk mengatakan pilkadanya harus langsung. Meskipun dalam konstitusi kita tidak dikatakan langsung atau tidak langsung. Bahwa pemilihan gubernur dan bupati dan wali kota dilakukan secara demokratis. Pasal 18.4 ya atau 6 itu. Itu mengatakan itu. Tidak ada sama sekali eksplisit seperti bahwa pilpres, presiden dan wakil presiden dipilih secara paket dan langsung. Nah, sementara untuk pilkada tidak dibunyikan seperti itu di konstitusi. Silahkan dibuka itu. Jadi berarti kalau menurut Prof ini bahwa sebenarnya bukan persoalannya di langsung apa enggak langsung ya kalau di pilkada. Idealnya langsung karena di situ masyarakat memilih gitu bisa ya. Terlibat idealnya. Tapi partai harus settlingin. Partai sudah asumsi kita waktu itu semuanya settle, sudah bagus, sudah settlingin gitu. Ternyata tidak. Ternyata enggak. Nah, maka distorsi terus yang kita hasilkan. 1.500-an pilkada loh di provinsi, kabupaten, kota. Lalu kalau kita stagnasi, cuman hasilnya stagnan seperti ini, itulah yang membawa kita setback, gitu kan? Maka daerah-daerah ini rusak nilai-nilai budayanya, rusak birokrasi lokalnya. Betul, wisdomnya, social capitalnya hilang, mereka merasa tercerabut dari akarnya. Lalu birokrasi daerah juga kacau karena digunakan, gitu kan? SDM-nya digunakan, PNS-nya. Terus tentu institusi birokrasinya digunakan dan itu semua tidak sehat menurut saya. Prof, sebagai peneliti di BRIN ini Prof, kalau menurut Prof Siti bahwa apakah pemilihan langsung seperti yang sekarang ini daripada dikembalikan pemilihannya kayak dulu di DPR itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya? Iya, kita berkepentingan memiliki partai politik yang best.
apapun mekanisme yang kita akan lakukan, mau langsung mau tidak langsung, kalau partainya seperti ini, susah. Jadi dilematis bagi kita. Berarti PR kita itu harus memperbaiki partai kita kan sudah pernah melalui DPRD. Iya, dan hasilnya mengapa buruk. Terus asumsi kita, wah ini harus langsung. Iya. Ketika langsung, lihat saja. Ada persoalan. Hiruk pikuk hanya untuk kompetisi kontestasi seperti itu. Tapi apakah pemerintah daerah betul-betul gitu ya mampu mengeksekusi program yang dibutuhkan rakyat nanti dulu? Ada yang bisa, cuman persentasenya terlalu kecil. Tidak kurang dari 10%. Itu kalau saya gedein, kalau real cuma 5%. Yang the best itu ya coba. Jadi ini yang kalau menurut saya kita harus membangun demokrasi dan pemilihan umum maupun pilkada ala Indonesia. Jadi yang betul-betul endingnya itu besar rakyat ya. Jadi untuk rakyat. Itu aja. Ada nggak kira-kira wacana yang Prof bisa berikan kepada kita? Ala Indonesia itu, ala kearifan lokal Indonesia, kira-kira yang tepat seperti apa? Contoh ya, Bang, bahwa kita itu sebetulnya tidak pernah menyaksikan sebelumnya, gitu ya, bahwa seorang calon presiden, calon wakil presiden dikompetisikan dengan cara untuk harus berdebat. Di Indonesia itu baik itu suku Jawa, non-Jawa dan sebagainya, Sulawesi kayak Sumatera, itu punya tata krama, bukan Jawa aja. Ewo pekewo itu ada, gitu loh. Kita itu bukan bangsa yang individualistis, seperti di Amerika, rasional gitu kan. Kita itu bangsa yang sangat komunal, gitu ya. Komunal, berhimpun. Ewo pekewo, tata kramanya didulukan gitu, nggak enak. Nggak pantas, nggak boleh kan gitu. Di sana tidak rasional, individual. Ya nggak cocok, itu yang saya katakan. Kita kembali aja membumi. Jangan sampai kita menjalankan satu sistem demokrasi dan pemilu maupun pilkada yang kita merasa tercerabut dari akar kita gitu loh. Itu yang penting. Jadi kita betul-betul ada rasa memiliki, sense of belonging masyarakat terhadap pilihan itu. Makanya saya katakan, bukan karena langsung tidak langsungnya yang membuat pilkada itu berkualitas. Tapi endingnya adalah apakah itu mewakili masyarakat, apakah itu tepat, appropriate gitu, dan apakah itu akan berdampak terhadap pemerintahan daerah. Nah kalau tiga-tiganya tidak, untuk apa kita teruskan? Jadi persoalannya sebenarnya bukan kepada pemilihan langsung bukan pemilihan langsung, Prof ya. Spare part yang membawa langsung tidak langsung ini yang penting, stakeholders terkait pilkada. Termasuk partai politiknya di situ ya, stakeholdersnya. Nomor satu partai karena peserta dia. Kalau menurut Prof, apa problem terbesar yang ada di partai politik Indonesia? Partai politik Indonesia ini belum bisa menjadi pilar utamanya. Bang Abraham, kita menyaksikan bagaimana pemilu serentak kemarin, di mana partai-partai politik seolah kehilangan kedaulatannya. Benar kan? Hak otonomnya. Apa katanya nanti? Loh, saya kok ada kultus? Kenapa ini? Itu. Semuanya minta restu dari Pak Jokowi ya pada saat itu. Lalu mengapa? Gitu ya, suksesi di internal partai itu sulit sekali dan ditentukan oleh penguasa. Betul. Dan tidak hanya itu aja, di internalnya juga tidak membuka untuk kompetisi kontestasi. Calonnya tunggal, maka pilkadanya ikut tunggal kan. Lah pilpresnya nyaris mau dibikin tunggal juga kan gitu. Jadi ini yang nggak sehat menurut saya. Bahwa partai politik ini harus menjadi pilar utamanya demokrasi kita, yang hadir ketika pilkada, pemilu legislatif, dan pemilu presiden. Dan dia hadir di masyarakat dengan cara-cara terus membuat sosialisasi. Itu untuk membuat partai ID kokoh gitu. Kalau partai ID-nya sudah terbentuk, maka yang namanya vote buying itu batal demi hukum, hilang. Kenapa? Rasa memiliki dari masyarakat terhadap partai itu. Sekarang Bang Abraham punya partai, partai X katakan. Karena mampu menganalogikan dengan calon-calon konstituen ini, maka kita merasakan memiliki terhadap partai X. Lah itulah yang namanya membangun partai ID. Itu yang harus dilakukan ya.
Itu. Lah, itu yang tidak dilakukan partai politik di Indonesia selama ini, Prof. Dilakukan to some extent oleh PDI Perjuangan, to some extent oleh PKS gitu ya. Dua ini ya, dua yang melakukan. Tapi bagaimana untuk away dari model patronase. Promosi kader yang dilakukan basicnya itu adalah merit system. Bukan karena nepotisme. Keturunan, bukan karena nepotis tadi, itu politik nepotisme, bukan kekerabatan dan sebagainya. Itu kan susah masih. Jadi kita itu patronase tidak hanya di birokrasi, tapi juga di partai politik. Lah ini yang mungkin masih menjadi pekerjaan rumah kita. Lah kita tidak bisa lompat-lompat. Dan itu tidak menyehatkan demokrasi, Prof, kalau itu terjadi. Trial and error. Makanya demokrasi kita kan cacat tadi itu. Paradoks. Masa iya menjalankan demokrasi kompetisi tiap 5 tahun, kok yang dihasilkan dinasti politik di kabupaten, di provinsi, hanya itu aja. Dan di RI satu lagi gitu kan. Sampai tingkat nasional, apa yang salah ini kan gitu. Maka kita terlalu trial and error. Cuman julukan-julukan aja, seolah-olah cuman jargonnya saja. Demokrasi partisipatoris langsung gitu. Kalau enggak langsung bukan demokrasi. Siapa bilang? Di Amerika memang langsung. Di Inggris memang langsung. Jadi menurut saya tidak seperti itu pula. Kita ini negara berkembang loh. Tingkat pendidikan, rentang waktu pendidikan orang Indonesia itu belum sampai perguruan tinggi, baru di tingkat 8,9 tahun SMP gitu loh. Sementara demokrasi mensyaratkan gitu ya, educated society yang rasional gitu ya, dan memahami nalar-nalar yang oke untuk memilih. Nah, kita masih berjuang bagaimana menambah jumlah pemilih-pemilih yang cerdas, pemilih yang bertanggung jawab, itu setengah mati karena tidak ada literasi yang oke dari partai-partai politik. Oke, Prof, apakah dengan dikeluarkannya putusan ini yang menghapus presiden threshold 20%, ini akan menjamin kemungkinan besar tidak akan lagi terjadi, kalau kita lihat sampai ke bawah, tidak akan lagi terjadi yang namanya dinasti politik? Kita memutus dinasti politik itu tidak bisa 5 tahun, 10 tahun ke depan. Butuh waktu ya? Iya, karena aneh ya. Di eranya Orde Baru, dinasti politik itu nggak ada loh. Iya, nggak ada kan? Cuman sayup-sayup sampai ada di Banten dikit, ada di Boni dikit, iya kan? Begitu pilkada 2005, di Kediri itu ada dinasti. Kan di semua daerah, gitu. Di semua daerah, Prof. Sekarang merata sudah. Waktu itu kaget kita, istri pertama, istri kedua nyalon semua. Gitu, wah ini gawat ini. Apakah kira-kira dengan diberlakukannya penghapusan presiden threshold yang 20% ini kemungkinan ini angin segar, Prof, angin segar untuk kita bisa memutus rantai, walaupun Prof tadi katakan tidak gampang ya, butuh waktu. Tidak gampang. Dinasti politik itu. Karena harus firm ya, dilandasi oleh tentu substansi hukum yang kokoh gitu ya. Jadi kita harus taat hukum gitu loh. Jadi para elit-elit partai gitu ya, pengurus partai ini taat hukum. Jadi bagaimana punya satu tanggung jawab moral yang besar dalam tentunya membangun partainya, melakukan kaderisasi dan melakukan promosi kader gitu ya, secara merit system tadi itu. Ketika pemilu tiba, baik legislatif maupun pilpres maupun pilkada, mereka sudah punya stok kan gitu. Untuk dikompetisikan stoknya ini kan gitu. Jangan tiba pemilu tiba akal, itu saja diulang-ulang. 1.500-an lebih pilkada itu pula diulang. Saya bilang ini bukan pilkada langsung ini. Ini menyesatkan kita semua. Saya termasuk promotornya pilkada langsung. Waktu itu dengan Kemendagri door to door ke Indonesia Timur, Tengah dan Barat loh. Benar itu. Dan saya termasuk yang ngeyel seperti itu. Melihat hasilnya setelah 2005 sampai 2024, hang on, ini harus dibenahi dulu. Stakeholders terkait pilkada harus berbenah dulu. Nggak bisa. Kalau diteruskan seperti ini, hukumnya juga masih kayak menegakkan benang basah. Menurut saya ya kita yang rugi nanti. Rugi. Jadi prakondisi untuk menyongsong 2045 yang katanya Indonesia emas nggak akan terjadi. Karena kita tetap berjalan di tempat, stagnasi. Gitu. Prof,
ini dengan penghapusan presiden threshold, kalau menurut kacamata Prof nih sebagai peneliti, ini kan angin segar ya kalau kita angin segar akan bisa menemukan pemimpin yang betul-betul kredibel dan berintegritas. Apakah dengan penghapusan 20% presiden threshold ini memutuskan atau menutup peluang terjadinya dinasti politik Joko Widodo? Iya, jadi pertanyaan yang sangat kritis, bagus ya menurut saya. Esensi dari pemilu presiden maupun pemilu pilkada gitu, itu adalah kompetisi kontestasi. Dan itu harus hadir di suasana yang sehat. Tidak boleh tidak equal, gitu ya. Harus equal ya? Iya, equal. Tidak boleh ada pembajakan gitu ya. Kepada terhadap tentu warga negara atau partai lain dan sebagainya. Harus equal. Itu kemewahan dari demokrasi adalah peluang yang sama bagi semua siapapun ya. Nah, yang memiliki kualifikasi. Tidak boleh kalau nggak punya kualifikasi itu nekat namanya. Jadi syaratnya itu harus diletakkan kualifikasinya. Betul, harus memenuhi kualifikasi. Indonesia harus firm betul dengan kualifikasi itu. Dan dilarang keras di tengah jalan, diubah-ubah ketika menjelang 2 minggu mau pemilu. Nggak boleh. Dan itu terjadi kemarin ya? Iya, nggak boleh itu diulang. Itu betul-betul menyesatkan kita semua dan merisaukan kita semua. Jadi demokrasi kita betul-betul bisa dibajak di tengah jalan. Ya, itu dibajak, betul. Jadi apakah nanti bisa memutus itu, maka peluang yang sama diberikan tadi itu, gitu ya, dengan diawasi secara seksama oleh civil society dan ketaatan hukum yang memang melekat pada semua partai dan elit dan semuanya bertanggung jawab, menurut saya ending sendiri itu. Jadi secara alami betul, alami betul. Alam semesta ya, alam semesta yang jadi itu sudah batal demi hukum ya. Hilang dengan sendirinya. Karena di Indonesia itu tidak ada kekuasaan yang terus-menerus. Jangankan itu, Bung Karno juga ada masanya, Pak Harto juga ada masanya, kan gitu ya. Lalu Pak Habibie juga ada masanya. Semua presiden yang ada ini ada masanya. Kalau ada yang mau tidak ada masanya itu aneh. Gitu. Ya boleh saja namanya usaha ya. Tapi nanti fair ya, equal. Tapi alam dan masyarakat itu mengatakan enough is enough. Gitu. Cukup sudah kan gitu. Prof, ini kan kemarin kita menyaksikan politik yang boleh dikatakan ada praktek kartel di partai politik. Kemudian ada praktek politik pembajakan di tengah jalan dengan cara bisa menghalangi calon-calon yang berpotensi, calon-calon yang diharapkan oleh rakyat itu bisa maju. Dengan praktek-praktek kemarin itu kan bisa dilaksanakan ketika aturan-aturan itu masih berlaku aturan-aturan lama. Baik di pilkada maupun di pilpres. Misalnya di pilkada kemarin sebelum keluarnya putusan partai politik bisa diturunkan itu kan ada calon tertentu tuh, misalnya Anies yang nggak bisa dapat kendaraan. Apakah dengan adanya putusan MK ini, terus kemudian kalau kita coba formulasikan sampai ke bawah ke pilkada, praktek-praktek di masa kemarin itu ya, membajak orang, apakah bisa muncul lagi gitu ya? Ya, apakah itu tidak akan terjadi lagi, Prof? Kayaknya menjadi aneh, nggak mungkin, karena semua partai merasa punya otoritas untuk mencalonkan asal ada calonnya kan gitu. Nah, sekarang 0 kan gitu, untuk presiden 0, ya nggak ada alasan. Mungkin untuk pilkada dikurangi kan, kecil banget itu, jadi hampir pasti bisa. Nggak ada lagi orang yang memiliki kualifikasi, nggak dibolehkan. Jadi contoh Anies itu menjadi catatan yang luar biasa bagi Mahkamah Konstitusi yang waras gitu ya, untuk lalu cepat-cepat merevisi apa yang sudah dilakukan itu tidak benar sebelumnya kan gitu. Jadi menurut saya ya alhamdulillah. Lah kewarasan itu dan optimisme itu bagi saya masih ada untuk Indonesia. Jadi ke depan ya siapapun itu ya, kalau memang melanggar hukum, melanggar konstitusi, melanggar apapun, apalagi internasional intervensi ya, ikutlah, bukan intervensi, membantu, menunjukkan gitu ya penilaiannya, membangunkan kita semua, Prof. Ya, menyadarkan gitu kan.
dianggap orang Indonesia nggak sadar. Kita cuman dianggap sudah dihipnotis. Pakai tadi itu. Katanya dunia luar itu menganggap kita sudah terlalu lama dihipnotis oleh rejim kekuasaan ini. Iya, mereka tidak tahu bahwa ada sebagian kecil yang resah dan selalu memberontak ya. Dan menuntut sebetulnya, tapi tidak punya peluang kan gitu. Tapi alhamdulillah Tuhan itu Maha Pengasih Penyayang dan masih sayang sekali dengan NKRI ini. Kita diberikan prospek-prospek ke depan, insya Allah gitu ya. Badai pasti berlalu. Tidak mungkin ya kekalutan atau mungkin gloomy itu untuk 5 tahun ke depan lagi ya. Menurut saya cukup. Jadi ini pelajaran berharga bagi Indonesia, kita semua bangsa Indonesia, untuk tidak semena-mena gitu ya ketika diberikan kekuasaan. Dan ingat bahwa kekuasaan itu ada waktunya. Jadi kemungkinan besar tidak lagi terjadi misalnya membangun dinasti politik secara kasat mata, secara telanjang seperti kemarin yang dilakukan rejim ini. Misalnya di Sumatera Utara anak mantu bisa, di sini keluarga bisa. Kemarin itu karena RI satunya kan bapaknya, sehingga untuk anak dan menantu jalan gitu. Bagaimana mungkin orang baru masuk di partai gitu ya, dalam hitungan jam, mungkin hari ya kan jam juga kan gitu ya. Mungkin 2-3 hari bisa menjadi ketua umum. Ini partai apa gitu itu kan? Nggak pernah terjadi di negara-negara modern ya? Dan jangankan modern, di Indonesia sebelumnya juga nggak ada yang seperti itu, gitu kan. Dan ketika RI satunya berkuasa seperti itu, apapun mungkin. Berarti praktek tadi itu yang Prof katakan bahwa tidak pernah terjadi, yang tiba-tiba satu orang. Tunjukkan saja siapa yang baru pindah, baru jadi anggota saja, mungkin KTN-nya belum lengkap gitu kan, langsung didapuk menjadi ketua umum partai. Ini apa? Dan gitu itu ya? Sebenarnya menghancurkan nilai-nilai negara demokrasi ya, sistem begitu. Iya, kayak kelucuan aja gitu kan. Ini bukan panggung sandiwara gitu. Tapi akhirnya politik ini seperti panggung sandiwara gitu. Saya sebagai sarjana politik resah banget gitu ya. Sangat concern, prihatin saya. Kok jadi seperti ini gitu ya. Tidak ada kemewahan, tidak ada satu values gitu ya. Bahwa politik itu bukan kotor, politik itu bukan busuk, politik itu mulia sebetulnya. Karena dealing dengan kekuasaan itu untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mencerdaskan masyarakat. Endingnya ke sana, jadi mulia. Kok jadi kotor banget jadi ini? Jadi politik itu bukan kotor, bukan tidak mulia, yang kotor orangnya Ibu ya? Betul, ternyata. Jadi diselewengkan. Maka mengapa kita menyaksikan mendadak Indonesia adalah negara hukum, mendadak negara politik gitu kan, kekuasaan gitu kan. Aneh kan, pakar hukum juga bingung. Ini negara kekuasaan atau negara hukum NKRI ini. Nah, itu karena apapun bisa dilakukan seolah-olah. Sementara kita sistemnya demokrasi, jadi jempalitan kemarin tuh. Satu sistem demokrasi yang seolah-olah seleranya penguasa saja. Mau demokrasinya diberhentikan, diturunkan, dimundurkan gitu. Saya itu lagi membayangkan begini Prof ya, dengan diberlakukannya 0% presiden threshold, saya membayangkan tiba-tiba ada seseorang muncul, calon yang punya integritas kuat. Ya. Tapi selama ini nggak punya peluang, dia tiba-tiba muncul dan dia punya integritas kuat. Ya. Dia rakyat yang sebenarnya seperti yang terjadi di Iran ketika Ahmadinejad tiba-tiba muncul. Pertama kali jadi wali kota Teheran. Kemudian naik menjadi presiden Iran. Saya tuh membayangkan apakah dengan penghapusan 20% itu kemungkinan besar akan terjadi seperti itu. Tiba-tiba ada seseorang yang selama ini mungkin belum muncul, tapi dia punya kapasitas ya, bukan orang yang tiba-tiba, dia punya kompetensi, dia punya integritas, yang itu selama bisa ini tidak diunggulkan. Ya, nggak diunggulkan. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Politik itu sangat cair. Politik itu tidak bisa absolut. Nggak bisa. Dan Indonesia menunjukkan politik itu selalu sangat kontekstual. Sangat konteks. Momennya pas gitu. Jadi konteks tadi itu tidak hanya filosofi teks tapi konteks gitu ya. Mengapa konteks itu bisa membuyarkan apa yang sudah didesain sedemikian rupa. Nah ini yang pelajaran bagi kita. Jadi nggak ada yang absolut. Apalagi yang dibayangkan oleh Bang Abraham. Itu sangat mungkin, tidak ada masalah. Maka
kemewahan kita nanti menyaksikan bagaimana kompetisi kontestasi yang sehat itu betul-betul hadir, ditopang oleh tentu sistem hukum yang berkualitas, sehingga penegakan hukum dan demokrasi jalan seiring sejalan. Apa yang terjadi? Maka kita akan menjadi tentu bangsa yang beradab di situ. Karena apa? Demokrasinya membangun peradaban. Itu bayangan saya. Jadi sebenarnya tujuan demokrasi itu sebenarnya membangun peradaban, Prof. Membangun peradaban. Bukan justru values ya. Values. Tapi values itu yang diporak-porandakan kemarin. Selama ini ya. Kemarin itu luar biasa. Etika, makanya kenapa ada guru besar sosiolog yang sangat prihatin, budayawan yang sampai nangis dan sebagainya. Itu karena keprihatinannya yang sangat dalam. Betapa rusak etika dan moral values kita gitu ya, sebagai bangsa yang luhur, yang mulia kan gitu. Ya, mudah-mudahan pemerintahan baru ini, rejim baru di bawah Presiden Prabowo bisa memperbaiki semua ini, Prof ya. Iya. Dulu di podcast ini juga kita sudah mengatakan ya, tahun lalu bahkan jauh sebelum dilantik lah waktu itu, sebelum pemilu, bahwa Pak Prabowo yang cerdas pastinya akan mengandalkan, mengedepankan betapa reformasi hukum dinomorsatukan. Karena itu yang akan menjadi landasan, bukan yang lain. Tentu tentang ketahanan pangan, tentang kemajuan ekonomi penting, tapi tanpa diberikan landasan yang kokoh tentang substansi hukum tadi, bagaimana kita masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beradab karena ada kepastian hukum, saling menghormati dan sebagainya. Kita harus mengobati gitu ya, keporak-porandaan masyarakat ya, disharmoni yang terjadi selama pemerintahan yang lalu. Oke, terima kasih Prof, luar biasa edukasi, mudah-mudahan mencerahkan kita semua Prof. Amin. Ya, sehingga kita bisa tertuntun ya, melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker.